Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak atas keseriusan, atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar tentang membangun pertanian. Jadi kalau saya dengar lagu ini tadi, lagu yang membuat saya kadang-kadang bisa nangis ketika saya nyanyi itu. Karena apa? Untuk sampai di hari ini, untuk kita sampai di hari ini, kita betul-betul butuh banyak pikiran, banyak waktu, banyak air mata, banyak juga biaya untuk kita bisa membuat satu perubahan. Kalau boleh saya sampaikan, saat ini pelatihan yang kita buka di tahun 2023 dengan angkatan yang ketiga, ini adalah satu kita sebutnya sebagai new season. New season artinya musim yang baru. Saya harus mengubah banyak teori, saya harus merubah satu konsep untuk kita membuat orang bangga jadi petani. Kenapa hal ini kita lakukan? 30 tahun lalu Bapak Ibu, ketika bangsa kita, Indonesia ini terkenal dengan pertaniannya, itu 30 tahun lalu. Kita disebut sebagai Raja Pertanian Asia. Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Sri Lanka, itu berguru ke Indonesia zaman itu. Itu 30 tahun yang lalu. Tetapi masa itu sudah hilang hari-hari ini. Kita justru orang tua kita, petani-petani orang tua kita, punya satu kata-kata pesan yang sangat menyakitkan. Apa pesannya orang tua ke anaknya? Kamu sekolah yang pinter supaya besok jangan jadi petani. Kenapa mereka membuat satu konsep yang seperti itu? Karena mereka sudah ketemu dengan namanya jalan buntu. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini sebagai praktisi, sebagai petani yang sudah berusaha, saya yakin sudah sampai ke level itu. Sudah ada yang berapa kali sudah mentok? Semuanya mentok, saya juga sama. Saya juga sama. Kenapa saya katakan saya juga sama? Saya dulu belajar seperti Bapak Ibu belajar. Kalau dari usianya ini rata-rata dulu lulusan dari majalah Trubus ya. Fair, betul kan? Karena pada waktu itu media yang mengajar pertanian hanya di Trubus. Trubus, Agrina, Agrinak gitu aja. Dan hasilnya saya yakin sama seperti yang saya alami. Ketemu jalan buntu, mentok. Bapak Ibu, sedikit sebelum saya sampaikan ke materi. Ketika saya dulu punya visi membangun pertanian Indonesia, itu usia saya baru sekitar 16 tahun. Mulai 16 tahun saya belajar, bekerja, berusaha semaksimal mungkin untuk membangun namanya dunia pertanian. Dan percayalah, hasilnya naik turun, untung rugi, dan semua mentok. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk terus berusaha. Saya terus berusaha. Karena bagi saya itu adalah calling, itu adalah panggilan hidup saya untuk membangun pertanian Indonesia. Sampai pada akhirnya saya mungkin sama dengan Bapak Ibu. Untuk ngomong tentang pertanian yang namanya integrated farming atau konsep pertanian terpadu, itu sudah geger satu rumah.
Kenapa geger satu rumah? Bahasa itu saya omongkan terus menerus bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Dan membuat saya sendiri kadang-kadang sampai menyerah. Ketika saya menyerah itu tahun 2010 sebenarnya. 2010 itu saya sudah mentok, sudah menyerah, sudah tidak berani lagi berusaha. Seakan-akan seperti itu. Kalau orang bilang itu titik nadir, titik terendah. Kenapa kok kejadian itu muncul? Begini ceritanya. Mulai 2007 hingga 2010, pekerjaan saya setiap hari keliling Bapak Ibu. Ngajari petani dari kelompok, dari desa ke desa setiap hari. Dan yang keren satu, ketika kejadian 2010, saya sudah punya kambing waktu itu, saya belum jadi orang berhasil, saya juga belum jadi orang kaya, saya belum jadi miliarder, tapi saya ngajari petani jadi miliarder. Nah, pada waktu itu saya mentok ketika terjadi wabah penyakit di Jawa Timur. Sapi tidak laku, kambing banyak yang mati, sapi juga banyak penyakit yang mati waktu itu. Sehingga apa? Orang-orang yang saya latih, mereka rugi semua. Dan punya saya sendiri 400 mati, sisa 3. Itu kayak saya itu dihantemi batu Bapak Ibu. Tahu ya maksud saya ya. Saya ngajari orang, orangnya jadi rugi, saya juga rugi sebenarnya. Kenapa? Ilmu saya waktu itu terbatas. Saya menyadari ilmu saya terbatas, saya mementingkan satu konsep. Dari sana saya berubah, hidup saya berubah ketika saya sudah mentok, ketika saya sudah tanda kutip putus asa. Kalau saya yang sudah banyak belajar, yang sudah banyak pengetahuan, sampai bilang mentok, itu sudah betul-betul mentok. Kejadian mentoknya itu gara-gara sebelum kegiatan itu saya ada acara di Balitnak Bogor, di pusat Balitnak ya, di Bogor sana, ketemu profesor-profesor. Kita diskusi panjang lebar tentang peternakan ayam, kambing, sapi, bebek, kelinci, dan pertanian. Hasil final, ketemu satu kata-kata, nothing. Tidak ada apa-apa. Hasil finalnya kita akan rugi. Waktu itu peluncuran ayam RI1 KUB. Kita waktu itu lagi persiapan bibit untuk KUB, kita namai RI1. Dan dari analisa kita tidak ketemu untuk berhasil. Dari saya itu saya betul-betul putus asa. Profesor sudah tidak sanggup. Karena itu percayalah sampai hari ini tidak ada profesor pertanian yang menjadi penggiat pertanian, betul atau tidak? Dari sana saya mundur, saya sudah putus asa, saya bilang berarti tujuan hidup saya lagi salah ini, bangun pertanian. Tapi di lain pihak, kita tetap butuh makan. Di lain pihak, anak-anak kita butuh makan. Kejadian itu mengubah Bapak Ibu, mengubah dunia pertanian dan peternakan kita. Pada zaman itu, 2000 sebelum tahun 2000-an ya, orang makan ayam itu setahun paling bisa dihitung dengan jari berapa kali dia makan ayam, betul? Tapi setelah tahun 2010 perubahan signifikan terjadi. Apa yang perubahan signifikan? Ayam kampung, ayam potong lebih murah dari tahu deh. Betul atau tidak? Coba Bapak cek setiap hari. Ketika Bapak Ibu malas makan, apa yang dilakukan? Beli ayam kan? Ayam seolah-olah sudah gantinya tahu tempe saja. Ada perubahan yang signifikan di dunia peternakan. Nah, dari sana membuat saya harus kembali berpikir. Saya betul-betul calling down, saya betul-betul membuat satu perubahan bagaimana kita mulai lagi tentang dunia pertanian dan peternakan. Dari sana akhirnya muncul komitmen-komitmen baru. Ya, saya mulai dari pupuk, saya mulai dari limbah, saya mulai dari penghasilan harian. Ini mulai saya ciptakan. Waktu itu juga masih kosong juga, masih belum pinter gitu. Baru agak ngerti itu tahun 2012. Setelah 2 tahun saya baru membuat tempat pelatihan. Tempat pelatihannya sudah jadi,
Ini Pak KB ini adalah murid angkatan pertama pelatihan itu. Jadi ini Pak KB ini sudah mengabdi ini sudah 10 tahun ya ternyata ya. Sudah 10 tahun. Nah dari sana satu konsep pertanian yang kita sebut dengan integrated farming. Masih sangat sederhana, ini konsepnya 1005, Kihol, teori gara-gara, dan teori Jisamsu. Ini adalah inti dari gerakan tahun 2012 yang kita buat pada waktu itu. Nah dengan berjalannya waktu, akhirnya kita ketemu di titik-titik ini mulai tahun 2019 ya, COVID-19. Akhirnya ilmu ini sudah dipertajam lagi. Karena apa dipertajam? Saya tidak menyangka kalau perang itu akan betul-betul terjadi. Perang Ukraina dengan Rusia. Kenapa perang Ukraina dan Rusia itu adalah satu berkah? Itu berkah atau masalah bagi kita? Kita tidak tahu Pak, karena tidak ikut dampaknya. Yang perang di sana. Tapi berkahnya satu, saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Berkahnya ini adalah momentum perubahan. Di mana momentum perubahannya? Bahannya untuk membuat pupuk itu adalah gas alam Bapak Ibu. Indonesia ini bisa membuat gas alam sendiri. Itu maksimal untuk dipakai pupuk itu 2 juta ton per tahun. Kemudian yang lain kita itu impor. Kebutuhan kita total kurang lebih sekitar 24 sampai 30 juta ton. Kemarin kita bisa impor semuanya, yang disubsidi oleh negara adalah 9 juta ton. Berarti ada pupuk-pupuk non subsidi itu harusnya di level 20 ton. 20 juta ton. Tetapi kenyataan yang terjadi hari ini itu pun masih kurang. Sehingga harganya kan mahal sekali pupuk-pupuk yang kimia yang non subsidi. Nah dari sanalah ini saya pakai untuk satu momentum. Ilmu-ilmu yang tersembunyi saya keluarkan semua di saat ini. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan perubahan, berarti kita kekurangan hampir 20 juta ton loh Bapak Ibu. 20 juta ton itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ini baru 1 tahun loh. Terjadinya perang kan baru 1 tahun kan? Terjadinya perang 1 tahun, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di bawah hari ini untuk petani? Banyak mulai tanah-tanah dikosongkan. Banyak mulai tanah-tanah ditinggalkan. Banyak mulai sawah-sawah tidak digarap lagi. Alasannya satu, biaya mahal, harga jual murah. Sehingga rugi. Kalaupun mereka tanam, mereka asal-asalan. Kalau keadaan seperti ini kita biarkan, saya minta maaf, kita akan betul-betul kehabisan petani. Dan ini nasionalisme kita saya bangun. Saya yakin Bapak Ibu mencintai bangsa ini, betul ya? Siapa yang mau bermakna bagi semua orang, saya yakin Bapak Ibu mau bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya minta tolong kita belajar hari ini, nanti kita juga praktek, kita belajar dari hati kita. Bertani itu ibadah. Semangat itu sajalah yang membuat saya masih tetap bertahan di dunia pertanian. Dan di sanalah kita sebut keajaiban. Kenapa saya katakan keajaiban Bapak Ibu? Ini kesaksian saya pribadi. Suatu berkah yang besar itu muncul, itu di belakang suatu masalah yang besar. Setuju atau tidak? Tidak ada hari raya tanpa puasa. Jadi penderitaan-penderitaan yang saya alami, terus terang saya sangat terhibur ketika saya diberi berkah. Berkah saya yang saya terima satu ilmu Bapak Ibu. Ilmu itu bagi saya berkah. Kenapa ilmu itu jadi saya berkah? Begini ceritanya. Pupuk organik semua orang tahu, saudara pun saya yakin tahu, betul kan? Yang menjadi masalah adalah bagaimana membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Itu yang menjadi kendala, betul atau tidak?
Terus yang kedua, kita akan buat pupuk, kalau pupuk organik rata-rata jumlahnya kan banyak sekali, betul? Terus hasilnya kadang-kadang masih lambat sekali. Petani tidak akan mau. Petani tidak akan mau, karena apa? Repot. Itu yang betul-betul tanda kutip ya, saya betul-betul merah otak saya. Supaya apa? Bisa menemukan sesuatu yang mengubah pupuk organik setara dengan pupuk kimia. Dan syukur-syukur bisa lebih baik dari pupuk kimia dengan harga yang semurah mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Di sini kunci utamanya. Mandiri. Ketika bangsa ini, petani bisa mandiri, insya Allah kita menjadi bangsa yang paling kuat. Hari-hari ini kita, petani kita tergantung. Tergantungnya kenapa? Pupuk tidak ada nangis, teriak. Harga murah teriak. Penyakit banyak juga teriak. Itu anak bayi. Betul kan? Anak bayi tidak tahu lapar, tidak tahu haus, tidak tahu ngantuk, isinya cuma satu, teriak, nangis. Tetapi kalau kita orang-orang yang mandiri, ketika kita dalam kondisi tertentu bukan teriak, tapi kita berdoa. Kita betul-betul harus ikhtiar bagaimana mengatasi suatu masalah. Goal utamanya adalah mandiri. Waktu kita tidak banyak, cuman hari ini dan besok. Karena itu saya akan jelaskan dasarnya. Semua teori di sini yang saya berikan kepada Bapak Ibu adalah dasar atau basic. Goal saya adalah Bapak Ibu bukan menjadi pencontoh, tetapi Bapak Ibu menjadi seperti saya, formulator. Jadi saya akan ajarkan dasar-dasar kenapa kita membuat pupuk seperti ini. Dasar-dasar kenapa kita harus bertani seperti ini. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa lebih hebat dari saya. Karena pondasinya yang saya bangun. Atasnya itu terserah sesuai dengan daerah masing-masing. Paham ya? Mandiri untuk tahap awal adalah mandiri pupuk. Kenapa mandiri pupuk itu paling penting bagi saya? Satu, kalau Bapak Ibu sudah punya pupuk, pupuknya bisa gratis, maka semua masalah seolah-olah sudah selesai. Di pupuk ini terbagi ada 7. Yang pertama adalah pupuk kompos untuk padi dan sayur. Yang kedua adalah kompos untuk horti. Kemudian yang ketiga adalah zat PT pertumbuhan dan zat PT buah. Kemudian ada insek, ada fungi, dan KCL. Kita akan belajar di 7 fokus ini untuk pupuknya. Jadi kita nanti akan praktek, tidak tahu selesai berapa yang kita buat hari ini. Kalau tidak selesai besok masih ada waktu, kita juga praktek. Kemudian yang kedua, tadi Pak Kapis sudah nyinggung tentang pertanian 1005 ya. Pertanian 1005 itu adalah basic, pondasi awal. Apa sih petani tidak bisa dijadikan satu pekerjaan yang pasti? Karena petani tidak punya gaji. Betul atau tidak? Kita bertani itu selalu andalannya satu. Coba bayangkan, kalau cara tradisional, kita tanam padi Bapak Ibu. Lahan hari ini, kepemilikan lahan itu rata-rata di antara, anggap aja 1/7 sampai 1/4 hektar. Jadi orang rata-rata punya tanah rata-rata 2000 meter lah hari ini. Kalau 2000 meter ditanam padi, panennya 4 bulan sekali. Saya hitungkan.
2.000 itu berarti anggap aja nasional itu 6 ton, berarti keluar 1,5 ton per orang, per keluarga. Seandainya harga gabah hari ini luar biasa, kita tidak bisa untuk patokan, hari ini kan 7.000 lebih, tapi kita di angka 6.000 lah standarnya harga gabah itu, 5.000 sampai 6.000. Dengan 1,5 ton produksi, kalau harga 5.000 cuma ketemu 7,5 juta. Dipotong biaya 2,5 juta hingga 3 juta, ketemu 4 juta. Berarti gaji petani per bulan cuma 1 juta. Pertanyaan saya adalah, cukupkah uang 1 juta untuk hidup hari ini? Itu yang membuat orang tidak mau menjadi petani. Karena itu kita buat konsep namanya integrated farming. Konsep integrated farming itu adalah bicara tentang tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Bertani itu adalah tanggung jawab, Bapak Ibu. Bertanggung jawab tentang apa? Bertanggung jawab tentang apapun yang kita terima, nikmat apapun yang kita terima, berkah apapun yang kita terima, itu adalah tanggung jawab kita. Saya menjadi petani, saya mulai dari sini. Dari pertama tanggung jawab itu saya mulai mengumpulkan LRT, ini saya senang, kemarin sudah banyak yang cerita, mulai kumpulkan limbah, mulai kumpulkan air cucian, beras, itu sebagai wujud dari tanggung jawab. Kenapa kok begitu? Tampung semua limbah rumah tangga dan olah ini menjadi berkah. Berkahnya apa? Ini keluar POC dan keluar pakan. Nah, untuk mewujudkan ilmu Bapak Ibu, ini dimulai dengan konsep namanya keyhole. Itu gambarnya yang di tengah. Keyhole. Keyhole itu adalah kebun percobaan terkecil keluarga. Bapak Ibu tahu enggak kalau pupuknya Bapak Ibu bagus atau tidak? Kalau cuman buat saja. Tahu atau tidak? Enggak tahu. Supaya tahu pupuk itu bagus atau tidak, bagaimana caranya? Harus diaplikasikan. Harus punya kebun percobaan. Siapa yang betul-betul kepengen jadi miliarder di sini dan saya minta tolong betul. Bapak Ibu harus jadi orang sukses. Jadi orang kaya semuanya. Jadi miliarder semuanya. Kenapa saya butuh Bapak Ibu jadi miliarder? Saya senang kata-katanya Tukul Arwana. Ketika Tukul Arwana itu masih miskin Bapak Ibu, dia ngomong apa saja enggak didengar orang. Ngomong yang benar enggak didengar orang. Tetapi ketika dia sudah jadi orang kaya, dia bohongi orang, orangnya percaya. Betul atau tidak? Betul. Kalau Bapak Ibu nanti jadi orang-orang sukses, jadi miliarder-miliarder di tiap-tiap daerah, saya berharap cuma satu, petani akhirnya melihat dan percaya. Percayanya bukan karena orang kaya lama, percayanya merangkak dari bawah untuk menjadi orang sukses. Sehingga orang bisa lihat. Ini yang saya ajarkan bukan yang aneh Bapak Ibu, semua sederhana. Saya ulangi, semua sederhana. Saya hafal menjelaskan karena apa? Karena ini pekerjaan saya berulang-ulang kali. Ini bukan cerita, ini pekerjaan saya dan ini hobi saya. Jadi dari tanggung jawab ini saja Bapak Ibu, percayalah, kunci sukses cuma di sini. Banyak orang berkata begini, loh Pak itu lo enggak cukup untuk beli sepeda motor aja enggak cukup, beli mobil aja enggak cukup. Bukan masalah apanya yang kita beli dari yang kecil ini. Bapak Ibu kalau tahu pohon jati, kalau tahu benihnya, bisa enggak benih jati satu itu kita gunakan untuk bangun rumah? Siapa bisa menggunakan benih jati yang segini untuk bangun rumah? Tapi ketika benih ini kita tanam, kita menyiram, kita merawat, kita tambah dengan waktu, satu pohon yang besar bisa untuk bangun rumah Bapak Ibu. Setuju enggak kira-kira? Ini benih. Apa yang kita rubah di sini? Perubahan paradigma kita. Banyak orang hari-hari ini berpikir berbisnis itu adalah instan. Bohong.
Tidak ada. Orang yang dapat uangnya cepat, hilangnya pasti cepat. Saya yang paling saya takutkan ketika mengajari orang dan orangnya menjadi sukses adalah satu. Orang Indonesia ini kalau miskin paling kuat. Fair. Kuat miskin. Tangguh ketika dia miskin. Tetapi ketika kaya sedikit saja, sudah aneh-aneh. Jadi orang Indonesia ternyata kuat miskin, tidak kuat kaya. Kita cek sama-sama. Daerah mana kemarin yang dapat pembebasan tanah besar-besaran itu? Sampai satu kampung beli mobil, betul? Setelah beli mobil semua tidak bisa beli bensin, Bapak Ibu. Paham atau tidak? Tanahnya sudah dijual, uangnya dibelikan mobil, merasa bahwa uangnya tidak pernah habis, dipakai bisnis-bisnis yang mereka tidak tahu, dan hasilnya adalah song. Saya takutkan adalah ketika sudah pernah kaya, yang berubah adalah gaya hidup. Paham maksud saya? Ketika gaya hidup sudah berubah, pas rezekinya ndak ada, itu sakitnya luar biasa. Karena itu saya pesan di awal, kalau Bapak Ibu nanti berhasil, jangan pernah merubah karakter kita. Jadilah orang-orang sederhana. Karena apa? Yang paling kita takutkan, terutama anak-anak nanti Bapak Ibu. Saya sendiri yang saya sering kali membuat takut, mimpi ketakutan saya itu ketika anak-anak saya tidak siap. Saya pasti meninggal, Bapak Ibu juga pasti meninggal. Anak-anak kita yang akan meneruskan. Ketika mereka kita tidak ajari dengan benar. Kalau pas kita kaya, pas kita di atas semua mudah, betul kan? Tinggal tunjuk. Tetapi ketika kita tidak siap, gaya hidupnya tidak bisa turun. Karena itu saya minta tolong, di level ini, perkuat betul. Tanggung jawab, anak-anak kita latih. Sampah kumpulkan. Semua yang kita terima nikmati dengan bersyukur. Tujuannya apa? Kalau kita bisa melakukan ini, semua beres. Semua beres. Untuk menjadi orang sukses cuma butuh waktu 2-3 tahun saja. Kalau cuma kepingin gaji dengan sama dengan gaji pegawai negeri, kalau di YouTube dituliskan kalau kepingin gaji dengan setara gajinya bupati, itu cuma butuh waktu 60 hari kok. Halo? Ini cuma butuh waktu 40-60 hari saja. Kalau cuma kepingin gaji sama dengan bupati. Fair. Kita fair. Apakah kerja keras? Ya wajib toh. Bapak Ibu saya tanya, bupati itu kerja keras atau tidak? Meeting itu sampai jam 3 pagi Bapak Ibu, jam 7 harus masuk kantor lagi. Siapa bilang jadi pejabat itu tidak kerja keras? Capeknya minta ampun. Petani juga sama, kita harus berjuang sama-sama. Sebelum saya jelaskan ini, saya kasih motivasi dulu ya. Tidak apa-apa, santai saja. Konsep mendapat gaji dalam waktu 40-60 hari. Hanya jadi petani yang bisa melakukan ini. Saudara tinggal dengan tetangga atau tidak? Satu RT berapa keluarga? 40. Satu RW kira-kira jarak 200 meter dari rumah Bapak Ibu berapa warga? 100 ke atas? Boleh 100 kakak? Kenal atau tidak? Sebentar. 100 kakak ini seandainya Bapak Ibu datang ke mereka diusir jadi pengemis atau jadi tamu atau sahabat? Tamu ya? Oke, artinya kita kenal gitu ya. Ini kata kunci. Ini saya tidak berlaku untuk yang di luar Jawa ya. Gimana? Iya, kalau di luar Jawa ketemu 50 meter, 100 meter gitu ya. Jadi ini untuk yang di Jawa, tapi ini ring gambarannya. Oke. Bapak Ibu begini loh, 100 orang ini belanja enggak tiap hari?
Laju. Ini strategi marketing saya ketika saya awal sekali saya buat konsep 1005. Cuman untuk 72 kakak di tempat saya waktu itu. Jadi apa yang kita tanam di sini karena usia cuma 40 sampai 60 berarti ini adalah sayur. Ibu-ibu kalau beli sayur satu hari 5.000 bisa? Lebih atau kurang? Lebih. Kita buat minimal 5.000 ya rata-rata bisa enggak kalau orang beli 5.000? Ikhlas atau enggak gitu loh maksud saya. Minimal ya beli cabai, beli bawang kan gitu kan? Enggak dapat ya? Sudah. Enggak usah aneh-aneh. 5.000 saja. 5.000 uang besar atau uang kecil untuk hari ini? Kecil. Kalau saya ngajari Bapak Ibu tidak ada dari yang besar. Semua dari yang paling kecil. Untuk 60 sampai 40 sampai 60 carilah tanaman yang Bapak Ibu pasti berhasil. Yang kedua dibutuhkan. Dua ini kuncinya. Yang setiap rumah tangga pasti dibutuhkan apa? Sayur. Bawang gitu ya. Cabai gitu kan. Tomat, sayur-sayur murah. Seandainya ada bayam, ada sawi, ada cabai, ada tomat, ada semuanya. Kita memang butuh tanah, kalau standarnya kita butuh untuk tanah ini antara 300 sampai 500 meter persegi untuk sayur. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Begini, saya kasih contoh yang paling murah. Anggap aja apa yang paling murah, semua sayur apa yang paling murah. Seandainya Bapak Ibu minta tolong tetangga beli Rp1.000 atau Rp2.000 mau gitu apa kira-kira? Bayam, kangkung gitu ya. Harganya enggak boleh mahal-mahal, satu ikat 1.000 aja gitu. 1.000 itu enggak usah pakai promosi internet. Seandainya kita buat bayam. Tahu bayam? Jarak tanam bayam berapa? Tabur saja Pak. Tabur saja. Jarak tanam bayam itu idealnya 5 kali 5 Bapak Ibu. Pernah beli sayur Rp1.000 itu satu ikat dapat berapa biji? Enggak pernah kita hitung Pak, tapi sedikit, betul atau banyak? Sedikit itu rata-rata 10 lah. Kalau 1 meter persegi dikurangi jalan tinggal 80 kali 1 meter. Dengan jarak 5 kali 5 berarti ketemu berapa tanaman Bapak Ibu? 80 dibagi 5 ketemu berapa? 16. Ini kali 20. Berarti ketemu 320. 320 ada yang mati, yang kebaca tinggal 250 yang hidup. Dibagi 10 ketemu berapa? 25 ikat. Kalau 25 kali 1.000 ketemu berapa? Seandainya tanah kita cuma 300 dan tanamannya harus macam-macam, kita buat sama. Mungkin sebenarnya cuma tanam 2 meter kangkung, 2 meter apa, 2 meter, tapi setiap hari ada. Sehingga apa? Kita setiap hari punya bedengan, anggap aja 10 meter panjangnya per hari. Kalau 10 kali 25 ketemu berapa Bapak Ibu? Kalau kali 1 bulan, halo? Kita seringkali menganggap tanah kita sempit, sehingga kita tidak mau memanfaatkan. Kita seringkali berpikir kita tidak punya tanah luas. Kalau saya ngajari, jangan pernah berharap punya tanah luas. Kerjakan apa yang ada. Loh Pak, ini tetangga tidak semua beli. Saya minta tolong. Kalau sehari dapat gaji 250, setiap rumah didatangi, Pak mau beli tidak 1.000, 2.000 rupiah. Kalau saya yakin, saya jawab 100% mau beli. Apalagi yang jual tetangganya, betul atau tidak? Terus yang kedua, buat yang baik.
Ingat, bertani kita adalah ibadah. Terus yang kedua, karena tetangga beli jual yang murah. Kalau di orang sayur 1000 itu cuma 5 atau 6 biji, kita kasih 10 sampai 12 biji deh. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah buat sayuran organik, rasanya beda. Rasa itu beda, ketika dimasak itu beda. Bapak Ibu tunjukkan, ajak tetangga lihat. Cara membuat pupuknya diajari. Terus limbahnya dipakai buat tetangganya Bapak Ibu kalau dijuali telur gitu mau enggak kira-kira beli? Kalau yang dijual 3.000 Pak di luar, Bapak Ibu jual 2.000. Paham maksud saya? Kalau yang luar beli jual 3.000, Bapak Ibu jual cuma 2.000. Pasti senang jual ke beli Bapak Ibu toh? Terus yang kedua ini trennya, saya tunjukkan kelebihannya. Pakan ternak ini untuk apa Pak? Kalau sayurnya ini ada sisa, jangan dibuang. Dirajang, dicopper, difermentasi buat pakan ayam. Kotoran ayam diolah bersama dengan POC, dioksidasi, keluar pupuk. Pupuknya untuk tanaman. Jadi inilah yang disebut integrated farming simple. Terus yang kedua, di sini ada ternak nih. Ternak ini keluar kalau ayam ada telur, terus ada daging ayam. Ini bonus. Nanti tetangganya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jual telur, pertama Bapak Ibu datang ke rumah masing-masing karena memperkenalkan diri. Setelah program ini jalan, mereka yang datang ke rumahnya Bapak Ibu untuk mencari. Di tempat saya Bapak Ibu pribadi, untuk beli telur harus antri. Harus nulis daftar tunggu. Saya pesen 10 butir, 10 butir, 10 butir. Karena apa Bapak Ibu? Punya tetangga 100, kalau 1 bulan cuman beli, enggak usah banyak-banyak loh ya. 20 butir saja, ini ketemu 20 kali itu ketemu 2.000. Ayam kampung itu telur 1 bulan cuman 10. Berarti Bapak Ibu harus punya induk 200. Ini belum yang ditetaskan. Loh pakannya dari mana? Ini saya tunjukkan. Cara terbaik. Tetangganya Bapak Ibu kalau buang sampah bayar atau tidak? Bayar ya. Besok dititipi timba. Sampahnya dibuang di sini Pak ya, Bapak Ibu yang ambil. Satu desa pasti bilang Bapak Ibu ini orang paling menderita di dunia. Betul paham maksud saya? Tapi ingatlah baik-baik. Kalau Bapak Ibu taat, tekun melakukan ini, yang datang besok bupati loh ke tempatnya Bapak Ibu. Kenapa kok yang datang pasti bupati? Sampah itu masalah bagi seluruh daerah, setuju? Kalau Bapak Ibu mengolah sampah jadi berkah dan melakukannya dan menghasilkan, yang datang itu kunjungan Bapak Ibu. Paham maksud saya sampai di sini? Indonesia sedang butuh contoh. Indonesia ini sedang butuh pionir yang memberi contoh. Kalau mereka sudah beli sayur dapat 7,5 juta, beli telur sudah dapat berapa? Anggap aja lah 2.000 harganya, 4 juta Bapak Ibu, 11 juta penghasilannya, tinggal di rumah. Apa terbaiknya di sini? Satu keluarga kita ajari, satu RT kita ajari. Akhirnya budaya kemandirian akan muncul. Setuju atau tidak? Mudah atau sulit? Bukan susah niatnya Pak. Pertama untuk mulai ini kayak bisa enggak ya? Saya dulu sama Bapak Ibu. Pertama kali jualan saya udah ada yang beli kok. Saya bagi-bagi. Akhirnya satu orang kalau sering dibagi kira-kira dia sungkan atau tidak? Pakai ilmu sungkanisasi.
Pertama mereka akan beli dari tempat kita karena kasihan. Paham maksud saya? Kedua dia beli karena kebutuhan. Dan yang ketiga tanpa disuruh promosi, mereka akan promosi. Apa yang dipromosikan? Dia akan bilang, tetanggaku itu loh stres. Dia kumpulkan, terus habis itu dia tanam sayur, dia jual keliling ke warga. Padahal minta maaf, penghasilannya yang ngomong sama Bapak Ibu jauh enggak nanti kira-kira? Coba bayangkan, sampah yang mereka jual, yang mereka buang, hasilnya mereka beli. Dan disitulah sampah lebih mahal daripada, sampah lebih mahal daripada barangnya. Mudah atau gampang? Sama-sama. Mereka butuh ayam enggak kira-kira Bapak Ibu? Butuh. Seandainya 1 bulan motong ayam 1 kali saja beli ke Bapak Ibu, sudah ngeri nih Bapak Ibu. Jadi kalau orang tanya berapa banyak yang harus kita siapkan, enggak usah dari besar, mulai dari kecil saja. Nanti saudara akan tanya lagi, loh Pak, tanahnya enggak cukup. Percayalah, percaya kata-kata saya. Tetangganya Bapak itu loh punya tanah semua kira-kira, setuju atau tidak? Nanti mereka bilang, daripada tanahnya kurang ini loh tanahku garapan. Setuju? Dulu Bapak Ibu ketika saya miskin, untuk menggarap sawah, saya tidak punya sawah. Saya cita-cita bagaimana saya harus beli, bagaimana saya harus beli, bagaimana saya harus beli. Akhirnya investasi terbesar untuk beli tanah saja. Setelah saya sampai di level tertentu, saya sudah komitmen, saya tidak akan beli tanah lagi, saya cuma minta tanah. Kenapa kok saya harus cuma minta saja? Karena terlalu banyak tanah terbengkalai hari ini. Karena itu saya buatkan pertanian syariah. Hari ini Bapak Ibu percayalah, pulang dari sini 1 bulan 2 bulan ke depan, banyak orang punya sawah tidak bisa garap karena tidak punya uang lagi. Pemerintah akan luncurkan KUR tahap 2, utang lagi. Pertanyaannya satu, apakah kalau dana utangan itu pasti berhasil? Belum tentu. Apakah kalau tidak berhasil nanti utangnya lunas? Karena itu kita cegah rakyat untuk jangan berhutang. Yang membantu adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu buatkan pupuk. Daripada nggarap tidak punya pupuk, ini loh pupuk saya, kita kerjasama. Ini loh pupuk kita kerjasama. Itulah konsep dari syariah. Kalau mereka tidak berhasil, hasilnya sedikit jangan ditagih. Mau pupuknya gratis saja kok ya. Kalau berhasil ya bagi hasil. Dan disitulah konsep bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang saya kembali ke konsep pembuatan pupuk. Bagaimana cara membuat pupuknya kalau kita sudah punya LRT tadi? LRT ini Bapak Ibu bisa diolah jadi macam-macam. Minimal jadi 3, jadi ZPT, jadi insek, ZPT buah. 3 ini. Kata kuncinya cuma sepele, begini. Bapak Ibu tahu yang namanya ZPT untuk pertumbuhan, harganya berapa paling murah? 15-20 ya, anggap aja segitu. ZPT. Seandainya Bapak Ibu tadi tanamnya sayur kangkung sama bayam, pernah enggak harga bayam 15.000 per kilo? Belum pernah. Pernah ya? Untuk luar Jawa biasa. Sekarang saya tunjukkan. Coba ya. Saya tanam bayam. Oke ya. Bayam dijual 1 kilo paling 5.000 sampai 10.000. Itu yang terbagus. Bapak Ibu kalau jual yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Yang jeleknya dijadikan pakan ternak. Pakan ayam. Terus kalau enggak laku, diolah jadi ZPT.
ZPT Bapak Ibu jual 20.000 1 kilo, 1 liter. Pertanyaannya satu, lebih mahal dijual eceran atau dijual ZPT? Loh kalau gitu dibusukkan saja Pak semuanya. Saya ulangi, petani gagal karena di sini. Ketika mereka jual sesuatu, harganya murah, barangnya tidak laku, barangnya jelek, mereka sudah putus asa. Paham maksud saya? Sehingga kadang-kadang cuma dibuang. Padahal kalau sudah tahu cara buat ngolahnya, dijadikan pupuk atau apa, lebih mahal ZPT-nya daripada tanamannya. Setuju? Kalau begini pertanian bisa rugi atau tidak? Seharusnya tidak, asal tahu caranya. Nah, jadi motivasi buat ZPT karena kita punya limbah. Ini sama. Siapa yang pernah tadi malam yang cerita ayam, kambing, sapi sudah pernah selain Pak Arta ada lagi enggak ya? Siapa yang pernah pelihara sapi, kambing terus bangkrut gitu ada juga? Bangkrut ya Pak ya. Kenapa bisa bangkrut Pak? Kan sudah dihitung Pak. Gitu ya. Ya itu juga alasan, tapi ada banyak alasan Pak. Alasannya di sini, karena kita tidak mandiri. Bibitnya beli enggak Pak? Pakannya, tenaganya, nah, sudah. Kalau semua biaya bagaimana untungnya? Supaya untung bagaimana caranya Pak? Nggak usah beli, buat sendiri, gratis. Nah, itu pasti untung, betul enggak? Apanya? Nggak harus lama. Proses itu nggak harus lama. Proses ini adalah circle, berputar, terus menerus. Tahu bola salju? Nggak usah buat bola salju sebesar truk. Buat bola salju sebesar bola kaki saja. Ketika kita gelundungkan di salju, dia akan semakin lama semakin besar. Banyak orang selalu berpikir yang kecil itu tidak berhasil. Saya buat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder dikatakan orang gila Bapak Ibu. 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliarder dikatakan orang gila. Kenapa kok saya harus ngomong seperti itu? Ini saya kasih contoh, ini Pak KB ini saksi ini. Ada seorang pengusaha punya kambing 3.000 ekor sudah. Saya tantang. Ayo 3.000 ekor saya lawan dengan 1 ekor kambing saya. 3 tahun kambingnya siapa yang masih hidup? Loh, fair. Kemarin yang 3.000 ekor itu saya tanya, kan ketemu pas sama-sama jadi pengajar. Saya tanya, gimana kambingnya? Oh sudah dijual kandangnya. Saya tanya kambingnya yang dijual kandangnya. Berarti kambingnya ada atau tidak? Tidak ada. Kambing saya tetap banyak. Kenapa kok bisa begitu? Usaha yang besar bukan dimulai dari berapa besar. Usaha yang besar dimulai dari dasar yang kuat. Loh Pak, kalau cuma 1 ekor kambing kapan jadinya kaya? 6 tahun, percayalah. Banyak orang protes, kok lama 6 tahun Pak jadi miliarder? Saya tanya umurnya berapa, sudah jadi miliarder belum? Kita terlalu banyak buang-buang waktu dengan percuma. Bayangkan, kenapa saya katakan berbuang waktu dengan percuma? Mau usaha yang dipikir modalnya dari mana? Betul atau tidak? Jangan mencari modal. Saya ulangi, jangan mencari modal apalagi hutang. Kambingnya tidak bisa besar. Ayamnya mati. Kenapa kok begitu? Karena ayam sama kambing dibuat konsep kamu harus untung. Coba beban hidup saudara taruh di kambing sama ayam. Ya, kapan dia bisa besar? Mau mikiri bosnya dia. Tetapi kalau ayam dan kambing itu dijadikan keluarga, diterima sebagai satu keluarga, dia akan menjadi banyak dengan sendirinya.
Kalau Bapak Ibu hitungannya uang, pakannya kambing, pakannya ayam pasti kurang kok. Oh ini mahal, jangan, ini gini jangan. Tapi kalau ini keluarga, kita akan bersama-sama. Paham maksud saya? Simple? ZPT ini cara buatnya bagaimana sih? Konsepnya yang pertama, kita harus punya zat aktif. Zat aktif itu adalah tanaman yang tumbuh cepat. Saya ulangi, tanaman yang tumbuh cepat. Yang kedua, yang kuat daya hidupnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ketika kemarau, hijau daunnya. Sudah. Tahu rumput-rumput seperti ini? Ada enggak di tempatnya Bapak Ibu rumput seperti ini? Ada. Saya enggak usah tanya nama. Kumpulkan minimal 10 jenis. Syukur-syukur bisa 100 jenis kalau ada. Semakin banyak semakin lengkap. Berapa banyak zat aktif ini? 20%. Terus yang kedua, bakteri itu perlu makanan. Makanannya bakteri itu gula bisa, dedak bisa. Paling gratis adalah air cucian beras, air leri. Air leri kenapa kok pakai air leri? Pak, air leri itu adalah pengganti dari dedak. Pengganti dari gula. Tahu air leri? Kalau disimpan lama baunya apa? Kecut. Ketika dia kecut, dia melakukan proses pengawetan. Pengawetan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dijemur, kemudian dimasukkan cuka, kemudian dimasukkan gula. Itu pengawetan. Nah, berapa banyak sih sebenarnya? Itu sebenarnya cuma 2%. Untuk makanan bakteri saja. Terus kalau Bapak Ibu mau, ini pakai katalis. Saya itu tidak senang Bapak Ibu kalau dikatakan pedagang katalis. Ya cuman gara-gara belum ada yang buat, jadi saya yang buat, akhirnya beli ke saya cuman itu aja. Tapi ke depan Bapak Ibu buat sendiri katalisnya. Kapan bisa membuatnya? 3 tahun setelah praktek. 1000 hari. Di sini ada orang Jawa enggak ini? Yang pernah selamatan orang meninggal berapa lama biasanya? Nyewu, betul kan? Tahu enggak kata nyewu itu dari mana? Kenapa kok keluar 1000 hari? Dari tanah kembali menjadi tanah. Bapak Ibu bisa buat katalis. Itu adalah dari tanaman-tanaman yang ada ini nanti. Kan ada ampasnya. Simpen selama 3 tahun. Setelah 3 tahun zatnya itu kembali ke kosong. Itulah bahan katalis. Makanya banyak orang saya protes, enggak usah belajar buat katalis itu. Lakukan saja 3 tahun pasti bisa buat sendiri. Fair. Loh Pak, kenapa katalis sekarang dijual? Lah iya. Kenapa saya jual? Karena ada bahan tambahannya. Tambahannya ada 2, hormon sama taurin. Taurin itu vitamin. Kalau yang untuk tertentu saya kasih wortel. Wortel hari ini harga hampir 8.000, 9.000 Bapak Ibu. Jadi buat katalis itu mahalnya di situ. Kalau sampah saya sih murah. 1 kilo 1 juta. Karena obatnya mahal Bapak Ibu. Yang hari ini katalis yang saya buat itu dari ampasnya ini. Ini gadok ini. Produk saya. Ini produk termahal saya. Tahu 1 liter berapa harganya? 15 mili sama dengan 300.000. 1 liter itu berarti ada 60 sekian botol, betul ya?
Berarti 1 liter sama dengan 18 juta. Ini obat saya. Paham maksud saya? Jadi obat saya ini 1 liternya 18 juta. Saya jualnya aja saya irit-irit gitu. Kenapa kok saya irit-irit? Buatnya 3 tahun. Harus lupa dulu baru bisa jadi. Nah kalau enggak lupa sebentar-sebentar dibuka kontaminasi Bapak Ibu. Paham maksud saya di sini? Ampasnya ini saya jadikan katalis. Jadi bukan dari barang yang murah. Loh Pak, nanti gimana caranya saya buat kalau Bapak Ibu pakai katalis? Nanti kan ada ampas. Simpen, tumpuk. 3 tahun berikutnya sudah jadi pabrik katalis tanpa beli dari saya. Mudah? Katalis ini banyak sih, 40%. Kenapa kok katalis itu banyak? Masalahnya satu, begini. Ini saya tunjukkan. Ada yang orang biasa tanam cabai yang di tanah biasa, ada di sini? 1 bedeng Pak, kira-kira dikasih kompos berapa banyak Pak? Enggak kasih kompos, cuma pakai pupuk kimia murni. Enggak pakai. Tanpa pupuk. Oh, alhamdulillah, berarti tanah masih subur makmur ya. Kalau ya di Jawa ada enggak? Di Jawa belum. Rata-rata di sini per 10 meter Bapak Ibu, ini butuh 2 karung kompos. Kotoran ayam biasanya. Untuk sayur. Jadi kalau 1 hektar itu bisa butuh 1000 karung. Atau 4 truk atau 5 truk. Untuk 1 hektar. Kalau untuk tanam tomat, sayur, ataupun cabai. Tapi ketika Bapak Ibu nanti gunakan kompos kita yang sayur itu cuma butuh 50 karung. Hemat banyak atau tidak? Hemat berapa banyak? 950 karung. Terus yang kedua, orang seringkali bawa urea ke sawah, betul ya? 1 hektar berapa kilo? Kalau Bapak Ibu di sini 1 hektar biasanya pakai berapa kilo? 500-an kilo ya? 1 hektar ya? 500. Kalau 500 kg, nanti di sini kompos itu ada 2. Yang pertama padat, yang kedua cair. Yang cair karena ini 500 kg ini hilang 1, berarti tinggal 50 liter. Mudah mana bawa 500 karung atau 500 kilo atau 50 liter? Inilah kerjanya katalis. Bukan booster, nutrisinya. Karena itu jumlahnya harus banyak. Ini bukan bakteri, tapi kita nyebutnya enzim pangkal. Enzim tidak bisa dibuat, enzim hanya diberikan, ditambahkan. Tanah ketika ditambah ini terus-menerus dalam waktu 3 hingga 5 tahun, dia akan menjadi tanah yang subur. Hari ini, terutama di tanah Jawa, lahan kritis. Lahannya siapa yang pernah tanami singkong di sini, luar Jawa atau Jawa ada? Singkong? Singkong itu bagus berapa tahun? Enggak, setelah tanam panen. Tahun berikutnya lagi tanam lagi, betul ya? Tanam berikutnya lagi. Menurun atau meningkat jumlah produksinya? Kenapa kok menurun? Haranya habis, betul kan? Sekarang saya balik. Pernah tahu arti pupuk enggak? Apa sih pupuk itu Bapak Ibu? Seandainya saya punya tanah, saya pupuk. Kalau tiap tanam saya pupuk, harusnya tanah tambah lama tambah subur atau tidak? Saya ulangi lagi. Saya punya 1 bidang sawah, saya pupuk tiap tanam, betul ya? Harusnya tanah ini tambah subur atau tidak? Kenyataannya tanahnya Bapak Ibu tambah subur atau tidak? Loh, sebentar, saya ulangi lagi. Katanya dipupuk. Sudah dipupuk belum? Tiap kali tanam dipupuk? Harusnya tambah subur atau tidak? Kenapa sekarang kok tambah tidak subur? Bukan.
karena itu bukan pupuk. Loh, kalau pupuk dipupukkan tambah lama tambah subur. Kalau enggak tambah subur berarti bukan pupuk. Akhirnya tanah kita jadi minus. Paham maksud saya minus? Untuk membuat menjadi plus, untuk menjuat menjadi positif, berarti kita harus merubah tanah. Ini yang kita sebut dengan pemulihan tanah. Atau kita sebut dengan pembenah tanah. Kalau untuk ZPT bahan aktifnya adalah daun yang cepat tumbuh, kalau pembenah tanah berarti apa yang harus dirubah dari tanah? Yang pertama, kita harus cari namanya humus. Tahu humus? Tanah yang belum tergarap sama sekali dari pelapukan daun-daunan. Kalimantan, Sumatera itu tempatnya humus. Fosil itu sebenarnya humus. Batu bara itu sebenarnya humus. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau dia terendam, dia akan menjadi asam. Nah, humus yang baik ini, kalau saya, rata-rata Bapak Ibu ada dua yang paling utama. Yang konsepnya adalah cari daun yang paling sulit untuk lapuk. Daun apa kira-kira? Daun bambu, apa lagi? Pinus, apa lagi? Mahoni enggak cepat, akasia cepat. Daun cemara. Ada lagi satu daun telinga. Yang enggak bisa habis. Humus ini adalah kita cari daun yang paling sulit untuk hancur. Kenapa kita harus cari daun yang paling sulit untuk hancur? Di belakang daun itu pasti ada bakteri penghancur yang paling kuat. Ini yang kita ambil. Karena itu kita mengambil ini adalah sebanyak 20%. Terus yang kedua, setiap tanahnya Bapak Ibu beda atau tidak? Setiap daerah beda atau tidak? Berarti kira-kira bakterinya beda atau tidak? Nah, pupuk ini Bapak Ibu, kenapa saya pernah buat satu YouTube, konten YouTube membuat pabrik pupuk di tiap-tiap desa. Tahu alasannya? Karena kondisi tanah di tiap-tiap desa berbeda. Nah, kita ambilkan yang kedua adalah tanah lokal. Kalau untuk sawah carikan lumpur. Kalau untuk tanah kering ya carikan tanah biasa. Tujuannya untuk apa? Mengambil mikroba tanah lokal. Sebanyak berapa? 10%. Tujuannya untuk apa? Ini diperangkan. Yang banyak sama yang sedikit menang mana kira-kira? Saya ulangi ya. Yang banyak sama yang sedikit menang yang mana kira-kira? Yang banyak. Nah, yang sedikit ini akhirnya tertawan. Seandainya dia bakterinya adalah A menjadi A+. Karena sudah punya senjata. Ketika ini dikembalikan lagi ke tanah, dia akan berperang dengan bakteri-bakteri jahat di sana. Dan hasilnya dia pasti menang. Perang dulu Bapak Ibu Belanda sama Indonesia. Pernah dengar cerita enggak kira-kira? Kalau Belanda datang, orang Indonesia pasti tahu, betul enggak? Yang paling mengerikan adalah kalau yang datang orang Belanda tapi orang Indonesia yang dijadikan Belanda. Tahu maksud saya? Itu namanya apa namanya itu? Londo ireng. Nah, itu yang paling bahaya. Kenapa kok begitu? Begitu dia turun dipikir teman, betul enggak? Sampai di dalam kita enggak siap ditembaki satu-satu selesai. Tapi kalau yang datang Belanda langsung dikeroyok, betul? Nah, ini juga sama konsep perang. Jadi yang datang ke sana bukan dari humus yang baru, tapi tanah yang ada, bakterinya kita senjatai, bakterinya kita rubah, kemudian diperangkan. Jadi dipikir mereka teman, jadi teman makan teman, ini ceritanya. Paham maksudnya, konsepnya?
Nah, supaya bakteri ini hidup perlu makanan. Makanannya tetap kembali ke sama, dikasih dedak padi. Terus yang kedua, sekarang ini kan cuaca lagi ekstrim. Ekstrim itu kadang panas, kadang dingin, kadang kemarau panjang. Nah ini saya kasih bonus bocoran. Bapak Ibu kepingin enggak tanam tanaman yang tahan air? Yang tahan air itu tahan kering maksud saya. Berarti kita akan merubah struktur akar tanaman supaya bakteri yang hidup di situ adalah bakteri-bakteri yang tahan kekeringan. Kemarin saya sudah lakukan uji coba ini itu tanaman tembakau dan hasilnya luar biasa. Di tanah yang kering sekalipun, tidak ada air sekalipun, tembakau tetap bagus luar biasa. Bagaimana caranya? Sepele. Yang ketiga, kita carikan tanaman-tanaman yang hidup subur di waktu kemarau. Cabut akar, batang, dan daunnya. Sebanyak berapa? 10%. Sebagai tambahan. Sampai maksimal 20% boleh. Tapi 10% minimal. Terus isi dengan air biasa. Semua proses cuma 2 minggu. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Oke, Bapak Ibu, kita akan praktek. Untuk membuat set PT, untuk membuat insek, untuk membuat fungi, itu cuma beda bahan. Tapi cara buat semua sama. Caranya buatnya sama, tinggal bahannya saja yang berbeda. Habis ini kita akan praktek sebentar, seberapa banyak kita akan praktekkan sampai jam 4 sore. Nanti malam kita akan diskusi setelah makan malam. Saya minta tolong nanti jam 4 pulang tidur. Nanti kita akan diskusi bisa sampai jam 11, setengah 12. Saya ingin, karena begini, karena waktu praktek kita kan cuma 2 hari nih. Saya kan tidak mungkin jelaskan semuanya. Saya tampung sebanyak mungkin pertanyaannya Bapak Ibu untuk saya sampaikan materi besok. Mana yang poin-poin yang harus saya sampaikan. Karena apa, ini dari 30 peserta lebih ini kan pertanyaannya beda-beda. Tujuannya datang juga beda-beda. Tapi ini untuk basicnya, kira-kira ini ngerti enggak kira-kira? Oke, kita akan praktek dulu, seandainya nanti ada waktu kita buat praktek semuanya, teori nanti malam atau besok pagi, begitu ya? Oke, baik, kita akan praktek, ada waktu berapa jam Pak KB? Sampai jam 4, 1 jam setengah. 1 jam setengah, insya Allah semua selesai.